malam turun di atas kota-kota abad pertengahan. Di jalan-jalan sempit, cahaya obor bergetar tertiup angin. Para penguasa tidur di balik benteng tinggi, dijaga ratusan prajurit bersenjata. Namun di balik rasa aman itu, selalu ada ketakutan. Bukan terhadap pasukan besar, bukan pula terhadap bala tentara asing, melainkan terhadap musuh yang tak terlihat, sekelompok kecil manusia yang mampu menembus tembok istana, mendekati seorang raja, lalu menusuknya di depan mata rakyatnya sendiri. Mereka dikenal dengan banyak nama, seperti Fidai, yang berarti orang-orang yang rela berkorban. Nama lainnya yaitu Nizari Ismaili, sebuah cabang kecil dalam dunia Islam. Tetapi di Eropa, nama mereka berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menyeramkan, yaitu Hashashin. Di tengah hiruk-pikuk abad pertengahan, Hashashin menjadi legenda hidup. Mereka adalah pembunuh bayangan, terlatih, disiplin, dan fanatik. Mereka tidak berperang di medan luas, tidak menurunkan ribuan pasukan. Senjata utama mereka bukan pedang atau panah, melainkan ketakutan. Dengan satu tusukan belati, mereka bisa mengubah arah politik sebuah kerajaan, memaksa seorang raja tunduk, atau menghentikan sebuah perang. Sejarawan Muslim menulis nama mereka dengan rasa ngeri sekaligus hormat. Para tentara salib yang datang dari Eropa pulang membawa kisah tentang mereka, dan di sanalah kata Hashashin berubah menjadi assassin, sebuah istilah yang hingga kini melekat pada setiap kisah pembunuh rahasia. Tetapi siapa sebenarnya mereka? Apakah benar mereka sekadar sekte fanatik yang mabuk hashish, seperti dituduhkan musuh-musuhnya? Atau mereka adalah jaringan politik yang jauh lebih canggih, dipimpin seorang tokoh karismatik dengan benteng rahasia di puncak gunung? Untuk memahami Hashashin, kita harus menengok dunia yang melahirkan mereka. Sebuah dunia penuh perpecahan, intrik, dan kekuasaan. Sebuah dunia di mana agama, politik, dan perang bercampur menjadi satu. Di abad ke-11, Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad telah kehilangan banyak kuasanya. Dinasti-dinasti lokal muncul, saling berebut wilayah, saling berkhianat, dan saling menuduh bid'ah. Di saat yang sama, dari Eropa datang tentara salib yang berangkat dengan semangat perang suci untuk merebut Yerusalem. Timur Tengah menjadi kancah api, di mana darah, iman, dan ambisi bertemu dalam pusaran sejarah. Di tengah kekacauan inilah, seorang pria muncul. Namanya adalah Hasan Tiam Sabah. Dari pemikirannya lahir sebuah kelompok yang akan mengguncang dunia. Dari bentengnya yang tersembunyi di gunung, ia membangun jaringan yang kelak menjadi legenda Hashashin. Mereka bukan sekadar pembunuh bayaran. Mereka adalah simbol perlawanan kelompok kecil terhadap imperium besar. Mereka adalah bayangan yang menyusup ke ruang tidur penguasa, bisikan yang membuat seorang sultan tidak bisa tidur nyenyak, dan belati yang berkilat di tengah keramaian pasar. Inilah kisah tentang mereka. Sebuah kisah di mana batas antara fakta dan mitos kerap kabur, di mana sejarah dan legenda saling menutupi. Kisah tentang Hashashin, bayangan dari gunung yang abadi. Untuk memahami lahirnya Hashashin, kita harus menelusuri jejak seorang pria yang namanya akan menjadi legenda, yaitu Hasan Sabah. Hasan lahir sekitar pertengahan abad ke-11 di kota Kam atau Rey, Persia atau wilayah yang kini menjadi bagian dari Iran modern. Saat itu, dunia Islam sedang terpecah belah. Kekhalifahan Abbasiyah yang pernah berjaya, kini hanya menjadi simbol tanpa kekuatan nyata. Dinasti-dinasti lokal merebut kendali, dan di antara mereka, yang paling berkuasa di Persia adalah dinasti Seljuk, yang memerintah dengan kekuatan militer besar. Namun, di balik hiruk-pikuk politik itu, ada perdebatan keagamaan yang tak kalah sengit. Hasan muda tumbuh dalam lingkungan yang dipenuhi diskusi teologi, perdebatan antara Sunni dan Syiah, antara kelompok mayoritas dan minoritas. Dan di tengah semua itu, Hasan menemukan keyakinan hidupnya. Ia menjadi penganut Ismailiyah, sebuah cabang Syiah yang kecil, namun sangat terorganisir dan penuh semangat revolusioner. Ismailiyah Nizari percaya pada kepemimpinan seorang imam yang sah, keturunan langsung dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, putri Nabi Muhammad. Bagi mereka, kepemimpinan politik dan spiritual harus bersatu. Tetapi keyakinan ini membuat mereka berhadapan dengan penguasa besar kala itu, baik Abbasiyah di Baghdad maupun Seljuk di Persia. Hasan bukan sekadar pengikut biasa. Ia dikenal cerdas, pandai berargumen, dan memiliki kemampuan organisasi yang luar biasa. Dalam usia muda, ia sudah menjadi misionaris Ismailiyah, berkelana ke berbagai kota untuk menyebarkan ajaran. Ia juga dikenal keras kepala, penuh disiplin, dan tidak mudah tergoda oleh harta atau kekuasaan. Legenda mengatakan Hasan pernah bersahabat dengan dua tokoh besar lain di masa mudanya, Nizam al-Mulk yang kelak menjadi wazir besar dinasti Seljuk, dan Omar Khayyam, sang penyair dan ilmuwan yang namanya melegenda hingga kini. Konon, ketika
Ketiganya pernah bersumpah untuk saling membantu jika kelak berkuasa. Namun, waktu membuktikan lain. Nizam al-Mulk menjadi salah satu pejabat paling berkuasa di dunia Islam, sementara Hasan menjadi musuh bebuyutannya. Perjalanan Hasan membawanya ke Mesir, pusat kekuasaan Fatimiyah, sebuah kekhalifahan Syiah yang berdiri di Kairo. Di sana ia memperdalam strategi, belajar dari organisasi Ismailiyah yang sudah mapan, dan melihat bagaimana kekuatan kecil bisa menandingi kekaisaran besar melalui jaringan dan disiplin. Tetapi, politik istana Mesir rumit, penuh intrik, dan akhirnya Hasan dipaksa meninggalkan negeri itu. Ia kembali ke Persia, membawa serta tekad yang semakin bulat dengan membangun basis kekuatan sendiri. Di Persia, ia mulai menebar pengaruh, mencari pengikut setia, dan yang terpenting adalah mencari benteng yang bisa menjadi markas rahasianya. Perjalanan ini akhirnya membawanya ke sebuah tempat yang kelak menjadi pusat legenda, yaitu Alamut. Alamut adalah sebuah benteng di puncak gunung, dikelilingi lembah sempit dan jalan terjal. Lokasinya strategis yang sulit dijangkau musuh, mudah dipertahankan. Dengan kecerdikan dan strategi, Hasan berhasil mengambil alih benteng ini tanpa peperangan besar. Konon, ia menyusup perlahan, mendekati para penduduk, hingga akhirnya membeli dan menguasai benteng itu. Tahun demi tahun, Alamut berkembang menjadi sarang Hasyashin. Hasan menetap di sana, hampir tidak pernah meninggalkannya hingga akhir hayat. Dari balik dinding batu di atas awan, ia mengatur jaringan pembunuhnya, mendidik para pengikut muda, dan menulis strategi yang akan mengguncang kekuasaan besar di sekitarnya. Hasan hidup sederhana, bahkan asketis. Ia melarang pengikutnya bermewah-mewahan, menuntut disiplin keras, dan menanamkan ketaatan total. Dalam catatan sejarah, dikisahkan bahwa bahkan anak Hasan sendiri dihukum mati karena melanggar aturan. Baginya, aturan adalah segalanya. Dan Hasyashin harus tunduk pada satu hal, kepatuhan mutlak. Di tangan Hasan, Hasyashin bukan sekadar kelompok kecil. Mereka adalah sebuah jaringan, terhubung melalui agen-agen rahasia di kota-kota besar. Para fidai yang siap mengorbankan nyawa kapan saja, dan benteng-benteng pegunungan yang menjadi tempat perlindungan. Namun, yang membuat Hasan dan Hasyashin begitu ditakuti bukan hanya keberanian pengikutnya, melainkan strategi politiknya. Ia tahu bahwa Hasyashin tidak bisa menang dalam perang terbuka melawan pasukan Seljuk yang ribuan jumlahnya. Jadi ia memilih jalan lain, membunuh tokoh penting. Dengan membunuh seorang jenderal, wazir, atau pemimpin agama, Hasyashin bisa mengubah jalannya sejarah tanpa mengerahkan pasukan besar. Dan korban pertamanya tidak lain adalah Nizam al-Mulk, sahabat lama yang kini menjadi musuh. Pada tahun 1072, Nizam al-Mulk ditikam oleh seorang fidai Hasyashin. Kematian sang wazir besar mengguncang dunia Islam. Sejak saat itu, nama Hasan Sabah dan kelompoknya bergema sebagai bayangan mengerikan yang tidak bisa diabaikan. Di balik ketenangan Alamut, lahirlah sebuah kekuatan baru. Dari disiplin Hasan, dari fanatisme pengikutnya, dan dari strategi teror yang ia ciptakan, Hasyashin menjelma menjadi legenda yang akan membayang-bayangi abad pertengahan. Di puncak pegunungan Elburz, berdiri sebuah benteng yang seakan menantang langit. Orang-orang menamainya Alamut, sarang elang. Letaknya begitu tinggi, dikelilingi tebing curam dan lembah sempit, sehingga siapapun yang mencoba mendekat merasa seperti sedang berjalan ke dalam perangkap alam itu sendiri. Bagi banyak orang, Alamut hanyalah benteng biasa. Namun di tangan Hasan Sabah, ia berubah menjadi jantung perlawanan. Sebuah markas yang bukan hanya melindungi tubuh, tetapi juga membentuk jiwa dan pikiran para pengikutnya. Di dalam dinding batu yang menjulang itu, kehidupan dijalani dengan disiplin keras. Tidak ada kemewahan, tidak ada harta berlebih, tidak ada tempat bagi kelemahan. Para pengikut Hasan, yang disebut fidai, dididik untuk menghafal ayat-ayat, mendalami filsafat, melatih tubuh, sekaligus mengasah keberanian hingga satu hal menjadi bagian dari diri mereka. Kesediaan untuk mati kapan saja demi perintah sang imam. Cerita-cerita dari masa itu menggambarkan Hasan sebagai pemimpin yang hampir tidak mengenal kompromi. Ia menuntut ketaatan penuh, bahkan dari keluarganya sendiri. Anak-anaknya tidak diberi perlakuan istimewa. Dikisahkan, ketika seorang putranya melanggar aturan, Hasan menjatuhkan hukuman mati tanpa ragu. Baginya, ketertiban bukan hanya aturan, melainkan fondasi yang membuat Hasyashin lebih berbahaya daripada pasukan besar manapun. Namun, yang membuat nama Alamut semakin legendaris bukan sekadar kedisiplinan itu. Berabad-abad kemudian, seorang pengelana dari Eropa, Marco Polo, menuliskan cerita tentang taman rahasia di dalam benteng. Ia menggambarkan sebuah taman indah, penuh bunga dan buah, dengan sungai kecil yang mengalir jernih. Di sana,
Pemuda Hashashin konon dibawa setelah diberi minuman memabukkan. Saat mereka terbangun, mereka mendapati diri berada di tengah keindahan yang tiada tara, ditemani wanita cantik yang melayani mereka. Hasan kemudian meyakinkan mereka bahwa inilah surga yang dijanjikan, dan bahwa kepatuhan total kepada perintah akan mengembalikan mereka ke sana untuk selamanya. Kisah ini sulit dipastikan kebenarannya. Banyak sejarawan meragukan taman semacam itu pernah ada. Ada yang berpendapat, cerita ini hanyalah propaganda musuh-musuh Hasan, atau sekadar bumbu imajinasi yang ditambahkan Marco Polo. Tetapi entah nyata atau tidak, legenda Taman Rahasia itu telah memperkuat citra Hashashin sebagai sekte mistis yang menyatukan iman, teror, dan ilusi. Alamut juga memiliki keunggulan strategis yang luar biasa. Jalan menuju ke sana sempit dan berliku, hanya memungkinkan sedikit orang lewat sekaligus. Pengepungan hampir mustahil berhasil, karena benteng itu memiliki cadangan air dan makanan yang dikelola dengan cermat. Hasan tahu, selama Alamut berdiri, Hashashin akan selalu punya tempat untuk bertahan. Dari balik benteng inilah perintah-perintah berbahaya dikeluarkan. Agen-agen rahasia bergerak dari kota ke kota, berbaur dengan pedagang, pengawal, bahkan pejabat istana. Dan ketika waktu yang tepat tiba, seorang fidai akan mendekati targetnya di tengah keramaian, menusuknya dengan belati, lalu menerima kematian dengan tenang. Setiap kali peristiwa semacam itu terjadi, dunia menoleh ke arah Alamut. Setiap kematian tokoh besar, setiap darah yang tertumpah, seolah menggemakan satu pesan yang sama. Tidak ada yang aman, tidak ada benteng yang cukup kuat, tidak ada kekuasaan yang tak tersentuh, dan di balik semua itu, Hasan Sabah tetap tinggal di dalam bentengnya. Jarang sekali meninggalkan Alamut hingga akhir hayatnya. Dengan demikian, Alamut bukan hanya sebuah benteng, melainkan simbol perlawanan kelompok kecil terhadap dunia yang lebih besar. Simbol teror yang mampu mengguncang kerajaan dengan satu tusukan belati. Dan simbol misteri. Karena hingga hari ini, orang masih memperdebatkan mana yang benar-benar terjadi dan mana yang hanyalah mitos. Kekuatan Hashashin bukan terletak pada jumlah pasukan, melainkan pada sesuatu yang jauh lebih halus, lebih tak terlihat, dan lebih mematikan. Ketakutan. Hasan Sabah menyadari satu hal penting yang tak dipahami oleh banyak penguasa pada zamannya. Ia tahu bahwa perang terbuka hanya akan menghancurkan kelompok kecilnya, tetapi perang psikologis dapat membuat musuh yang jauh lebih besar bertekuk lutut tanpa mengangkat pedang. Strategi Hashashin sederhana tetapi mengerikan. Mereka tidak membunuh sembarangan. Setiap target dipilih dengan cermat. Seorang wazir, seorang jenderal, seorang ulama besar, atau seorang pemimpin politik yang dianggap musuh, merekalah sasaran utama. Dengan satu serangan yang tepat sasaran, Hashashin mampu mengubah arah sejarah. Misi mereka hampir selalu dilakukan di depan umum. Seorang fidai tidak akan menyelinap di malam hari untuk membunuh diam-diam. Ia akan menunggu saat yang paling ramai. Ketika orang banyak berkumpul, ketika mata semua orang tertuju pada panggung, dan di tengah keramaian itu, ia akan maju, menghunus belati dan menikam targetnya dengan sekali tusukan. Setelah itu, ia tidak berlari. Ia tidak berusaha melarikan diri. Sebaliknya, ia tetap berdiri, menerima kematian dengan tenang. Bagi Hashashin, keberanian seorang fidai yang rela mati sama pentingnya dengan kematian targetnya. Pesan yang ingin mereka sampaikan jelas. Kami tidak takut mati, dan kami bisa datang kapan saja. Tidak ada benteng yang cukup tinggi, tidak ada penjaga yang cukup banyak, tidak ada penguasa yang benar-benar aman. Ketakutan itu menyebar lebih cepat daripada api. Seorang sultan yang mendengar wazirnya terbunuh akan mulai tidur dengan resah. Seorang jenderal yang tahu rekannya ditikam di tengah upacara akan mulai meragukan kesetiaannya sendiri. Bahkan seorang paus di Roma mendengar kabar tentang mereka dan gemetar menghadapi kemungkinan bahwa Hashashin bisa saja menyeberangi lautan untuk menebas lehernya. Ada kisah-kisah yang memperlihatkan betapa efektifnya teror ini. Seorang penguasa besar pernah terbangun di pagi hari dan menemukan belati tertancap di bantal di samping kepalanya. Tidak ada luka, tidak ada darah. Tetapi pesan itu jauh lebih kuat daripada 1000 prajurit di bawah tembok istananya. Hashashin sudah ada di sini, dan mereka bisa mengambil nyawanya kapanpun mereka mau. Taktik seperti ini menjadikan Hashashin lebih berbahaya daripada pasukan reguler manapun. Mereka tidak perlu berperang dalam skala besar. Cukup membuat musuh hidup dalam ketakutan abadi. Bahkan ketika Hashashin tidak melakukan apa-apa, bayangan mereka sudah cukup untuk mengendalikan jalannya politik. Ketika para tentara salib datang dari Eropa, mereka pun segera mendengar nama Hashashin. Beberapa dari mereka memilih bersekutu, yang lain berusaha menumpasnya, tetapi hampir semua menyadari satu hal. Lebih baik hidup berdamai dengan bayangan daripada menjadi sasaran berikutnya.
Maka, strategi Hasan Sabah terbukti jitu. Dengan jumlah pengikut yang terbatas, ia mampu mengimbangi kekuatan raja-raja, sultan, bahkan kekaisaran. Belati kecil di tangan seorang pemuda setia ternyata bisa lebih berpengaruh daripada ribuan pasukan berkuda. Dan inilah yang membuat Hashashin begitu ditakuti. Mereka tidak sekadar membunuh, mereka menanamkan rasa takut yang merayap ke dalam mimpi para penguasa, menghantui setiap langkah mereka, dan pada akhirnya memaksa dunia untuk mengakui bahwa bayangan bisa lebih kuat daripada cahaya. Semakin banyak darah yang tertumpah, semakin besar pula kisah-kisah yang menyelimuti Hashashin. Mereka bukan lagi sekadar sekte yang berdiam di benteng gunung, melainkan legenda hidup yang kisahnya beredar dari pasar-pasar Baghdad hingga istana Eropa. Dan seperti semua legenda, fakta bercampur dengan mitos, kebenaran bercampur dengan imajinasi. Salah satu cerita paling terkenal adalah tentang penggunaan hashish. Musuh-musuh mereka menuduh bahwa para fidai digiring ke dalam fanatisme buta dengan meminum ramuan ganja sebelum menjalankan misi. Katanya, dalam keadaan mabuk itulah mereka rela mati demi Hasan Sabah. Dari sinilah, menurut sebagian sejarawan, muncul sebutan Hashashin, yang kemudian berevolusi menjadi kata Sasan. Namun apakah itu benar? Banyak ahli modern meragukan tuduhan ini. Mereka berpendapat bahwa cerita tentang hashish hanyalah propaganda, cara musuh untuk mendiskreditkan keberanian Hashashin. Lebih mudah bagi seorang penguasa untuk mengatakan, mereka hanyalah pecandu ganja yang gila, daripada mengakui bahwa sebuah kelompok kecil mampu membuat kerajaan bergetar dengan strategi cerdas. Lalu ada kisah lain, yang jauh lebih memikat, yaitu Taman Rahasia Alamut. Marco Polo dalam catatannya berabad-abad kemudian, menggambarkan bagaimana Hasan menciptakan surga buatan untuk meyakinkan para pemuda bahwa kepatuhan mutlak akan membawa mereka kembali ke sana. Di dalam taman itu ada sungai anggur, ada wanita cantik, dan kebahagiaan tanpa batas. Setelah merasakannya, para pemuda rela melakukan apa saja, bahkan mati, demi janji untuk kembali ke surga itu. Apakah taman itu pernah ada? Tidak ada bukti arkeologis yang mendukung kisah tersebut. Kemungkinan besar, itu hanyalah dongeng yang ditambah-tambahkan dari mulut ke mulut, hingga akhirnya dipercaya sebagai kenyataan. Tetapi menariknya, mitos Taman Rahasia ini jauh lebih awet daripada catatan-catatan sejarah yang lebih faktual. Orang lebih suka percaya pada cerita yang indah dan mengerikan sekaligus, ketimbang menerima kebenaran yang mungkin lebih sederhana. Misteri Hashashin juga terletak pada bagaimana mereka bisa begitu disiplin. Bagaimana mungkin para pemuda rela menusuk musuh di tengah keramaian? Tahu bahwa kematian sudah menunggu di detik berikutnya? Apakah benar Hasan memiliki kekuatan hipnotis? Ataukah ada ritual-ritual rahasia yang membuat para fidai kehilangan rasa takut? Kita mungkin tidak pernah tahu. Tetapi yang jelas, setiap kali seorang pemuda Hashashin maju ke depan, menancapkan belati, dan tersenyum menghadapi eksekusi, dunia tercengang. Apakah itu fanatisme? Apakah itu keyakinan spiritual yang mendalam? Ataukah sekadar ketaatan mutlak pada seorang pemimpin karismatik? Misteri itu masih menggantung, bahkan hingga hari ini. Dan mungkin, justru karena misteri itulah, Hashashin tetap hidup dalam ingatan manusia. Mereka bukan hanya sekelompok pembunuh. Mereka adalah teka-teki yang belum terpecahkan sepenuhnya. Antara iman, ilusi, dan teror, Hashashin berjalan di garis tipis yang memisahkan kenyataan dan legenda. Hingga kini, ketika kita mendengar kata asasan, bayangan Hashashin masih ikut mengikutinya. Sebuah bayangan yang penuh rahasia, lahir dari gunung, hidup dalam cerita, dan mungkin tak pernah bisa sepenuhnya dibongkar. Ketika pasukan salib dari Eropa pertama kali menjejakkan kaki di Tanah Suci, mereka datang dengan semangat api yang menyala, membawa salib di dada, pedang di tangan, dan ambisi untuk merebut kembali Yerusalem. Tetapi di antara gurun yang panas, lembah-lembah sempit, dan kota-kota kuno yang penuh intrik, mereka bertemu dengan sebuah kekuatan yang sama sekali tak pernah mereka bayangkan. Kekuatan itu tidak datang dalam bentuk tentara besar yang berbaris rapi, melainkan dalam sosok-sosok bayangan yang muncul tiba-tiba, menusuk dengan belati, lalu lenyap tanpa jejak. Itulah Hashashin. Bagi para satria salib, Hashashin adalah makhluk misterius. Mereka bukan pasukan yang bisa dilawan di medan terbuka. Mereka tidak menunggu di benteng dengan bendera berkibar, tetapi mengintai di sudut-sudut gelap merayap di malam hari, dan menunggu saat yang paling tepat untuk menusuk jantung kepemimpinan lawan. Kisah-kisah tentang Hashashin dengan cepat menyebar ke telinga para pemimpin salib. Salah satu yang paling terkenal adalah pertemuan antara Hashashin dengan Konrad dari Montferrat, raja terpilih Yerusalem. Konrad ditikam oleh dua orang fidai pada tahun 1192. Serangan itu mengejutkan dunia Kristen. Bagaimana mungkin seorang raja dilindungi oleh penjaga dan tembok kota
bisa dijangkau oleh tangan-tangan kecil dari pegunungan Persia. Pembunuhan Konrad hanya satu dari banyak kisah lain yang menimbulkan ketakutan di hati para satria Eropa. Mereka mulai menyebut Hashashin dengan nama aneh, seolah mereka bukan manusia biasa, melainkan sekumpulan iblis yang dikirim dari neraka. Dan seperti halnya semua musuh yang tak bisa dijelaskan, cerita-cerita mistis pun mulai dilekatkan pada mereka. Para satria menceritakan bagaimana Hashashin bisa menghilang seolah ditelan bumi, atau muncul tiba-tiba di dalam kamar seorang pemimpin, meninggalkan belati tertancap di bantal sebagai peringatan. Namun hubungan antara Hashashin dan tentara salib tidak selalu dipenuhi darah. Ada kalanya mereka memilih berdamai, bahkan menjalin persekutuan sementara. Politik di Tanah Suci pada masa itu tidak pernah sederhana. Musuh hari ini bisa menjadi sekutu esok hari. Dan begitu pula sebaliknya. Hashashin dengan kepandaian diplomasi yang diwariskan Hasan Sabah sering menyeimbangkan langkah antara pembunuhan dan perundingan. Para penguasa salib pun mulai sadar, Hashashin bukan sekadar pembunuh bayaran. Mereka adalah pemain politik yang lihai, yang tahu kapan harus menusuk dan kapan harus bernegosiasi. Bahkan ada cerita bahwa beberapa pemimpin Eropa lebih memilih memberi upeti kepada Hashashin daripada melawan mereka. Upeti itu dianggap lebih murah daripada kehilangan seorang jenderal di tengah malam. Di tengah riuhnya perang salib, Hashashin menorehkan reputasi sebagai kekuatan bayangan yang tak bisa diabaikan. Mereka tidak memenangkan pertempuran besar, tidak menguasai kota-kota megah, tetapi mereka berhasil melakukan sesuatu yang jauh lebih sulit, membuat para raja dan satria paling gagah sekalipun tidur dengan rasa was-was. Dan mungkin disitulah letak kekuatan sejati Hashashin, bukan pada pedang yang mereka genggam, tetapi pada ketakutan yang mereka tanamkan. Sebuah ketakutan yang bahkan lebih kuat daripada 1000 pasukan yang berbaris di medan perang. Matahari kejayaan Hashashin perlahan mulai meredup di abad ke-13. Dunia Islam kala itu sedang berguncang hebat, bukan hanya oleh perang salib, tetapi juga oleh badai baru yang datang dari timur, pasukan Mongol. Mereka adalah kekuatan yang bahkan para Hashashin pun tak mampu gentarkan dengan belati. Pasukan berkuda Mongol datang seperti angin badai, meluluh lantakkan kota demi kota, dan menyisakan hanya debu serta abu di belakang mereka. Benteng-benteng Hashashin yang selama ratusan tahun dianggap tak tertembus, akhirnya berhadapan dengan musuh yang berbeda dari sebelumnya. Jika sebelumnya mereka melawan raja-raja yang bisa dibunuh diam-diam untuk melemahkan kekuasaan, maka kali ini mereka menghadapi kekuatan militer yang seakan tak memiliki kepala untuk ditebas. Bagaimana mungkin satu belati mampu menghentikan gelombang kuda besi yang jumlahnya ribuan? Puncaknya terjadi pada tahun 1256 Masehi, ketika pasukan Mongol di bawah pimpinan Halek Khan, yaitu cucu Genghis Khan, menyerbu Persia. Satu persatu benteng Hashashin jatuh, termasuk Alamut yang legendaris itu. Dinding batu yang selama berabad-abad berdiri angkuh dihantam dengan mesin perang Mongol yang mengerikan. Api membakar dan menara runtuh, sampai rahasia yang selama ini tersembunyi di ruang-ruang gelap Alamut ikut terkubur di bawah reruntuhan. Para Hashashin berusaha bertahan, tetapi tak ada strategi yang bisa menyelamatkan mereka dari badai Mongol. Bahkan pemimpin mereka pada saat itu, Rukin al-Din Hursyah, dipaksa menyerah. Kisah-kisah menyebutkan bahwa ia mencoba bernegosiasi dengan Halek, tetapi takdir telah ditulis yang akhirnya membuat Alamut hancur. Dan bersama kejatuhannya, berakhir pula masa kejayaan Hashashin. Namun, meski benteng mereka diratakan, nama Hashashin tidak serta-merta lenyap. Para anggota yang selamat menyebar, sebagian bersembunyi di desa-desa, sebagian lagi melanjutkan hidup dalam bayang-bayang. Jejak mereka masih bisa ditemukan berabad-abad setelah itu, meskipun tak pernah lagi sekuat pada masa Hasan Sabah. Kisah ini memberi kita gambaran yang pahit. Betapapun cerdik, betapapun menakutkannya sebuah kelompok, pada akhirnya ada kekuatan yang lebih besar yang bisa menghancurkannya. Hashashin mampu membuat raja gemetar, membuat satria salib tidur dengan rasa takut. Tetapi mereka pun tak berdaya di hadapan badai Mongol. Dan mungkin justru disitulah letak keindahan sejarah mereka. Hashashin bukanlah legenda yang hidup selamanya tanpa celah. Mereka adalah kisah manusia dengan awal, kejayaan, dan akhir yang tragis. Dan kehancuran Alamut menjadi simbol bahwa bahkan bayangan paling menakutkan pun bisa sirna ketika badai sejarah datang menyapu. Meski benteng Alamut hancur dan pasukan Mongol menyapu habis kejayaan Hashashin, nama mereka tidak hilang begitu saja. Justru sebaliknya, dari reruntuhan sejarah, Hashashin berubah menjadi legenda. Sebuah bayangan yang menolak padam, hidup terus dalam bisikan cerita,
catatan para sejarawan, hingga imajinasi orang-orang berabad-abad setelahnya. Dari Timur Tengah, kisah tentang Hasyashin merambat ke Eropa, para pedagang, tentara salib yang kembali ke tanah asal, dan penulis perjalanan seperti Marco Polo membawa pulang cerita yang bercampur antara fakta dan mitos. Di sana, kata Hasyashin mengalami metamorfosis. Ia berubah, beradaptasi dengan lidah orang barat, hingga akhirnya menjadi kata yang kita kenal hari ini, assassin. Kata itu bukan lagi sekadar nama sebuah sekte kecil di pegunungan Persia. Ia menjadi istilah umum untuk setiap pembunuh bayaran, setiap tangan bayangan yang menusuk dari kegelapan. Betapa ironis, sebuah kelompok yang jumlahnya kecil, tersembunyi di antara gunung dan lembah, justru melahirkan sebuah kata yang abadi, digunakan di hampir semua bahasa modern. Warisan Hasyashin tidak hanya hidup dalam bahasa. Ide tentang mereka berupa pembunuh yang taat, bayangan yang tak terlihat, kekuatan kecil yang mampu mengguncang kerajaan besar, terus menggoda imajinasi manusia. Dari buku sejarah hingga novel, dari film hingga permainan video, Hasyashin muncul dalam berbagai wajah. Kadang digambarkan sebagai fanatik haus darah, kadang sebagai pahlawan misterius yang melawan penindasan. Yang menarik, jejak mereka juga ditemukan dalam dunia politik. Konsep tentang serangan tepat sasaran untuk mengguncang lawan jauh lebih besar dari ukuran diri sendiri, bisa dikatakan sebagai salah satu inspirasi bagi strategi gerilya modern. Meski tentu, metode Hasyashin tidak bisa dipisahkan dari konteks zamannya abad pertengahan. Penuh intrik, penuh kepercayaan pada simbol dan ketakutan. Namun, di balik semua itu, warisan terbesar Hasyashin mungkin bukan pada pisau yang mereka genggam, melainkan pada kisah yang mereka tinggalkan. Kisah bahwa ketakutan bisa menjadi senjata paling mematikan. Kisah bahwa bayangan kecil di pegunungan bisa membuat para raja gemetar di istana mereka yang megah. Dan bukankah hingga kini, ketika kita menyebut kata assassin, gema nama Hasyashin masih terdengar? Mereka mungkin sudah lama terkubur di bawah reruntuhan Alamut, tetapi bayangan mereka masih menyelinap di dalam cerita-cerita kita. Sebuah warisan yang lebih abadi daripada benteng batu manapun. Kisah Hasyashin adalah kisah tentang bayangan yang membentuk sejarah. Dari benteng-benteng tinggi di pegunungan Persia, mereka menulis bab yang berbeda dari cerita perang dan politik. Mereka tidak memiliki pasukan besar, tidak menguasai wilayah luas, tidak membangun kerajaan megah, tetapi dengan tangan-tangan kecil yang berani menusuk jantung kekuasaan, mereka membuat dunia memperhitungkan keberadaan mereka. Ada yang menyebut mereka fanatik, ada yang menganggap mereka sekadar pembunuh bayaran. Namun, seiring berjalannya waktu, kita menyadari bahwa Hasyashin jauh lebih rumit dari sekadar label. Mereka adalah produk zamannya, lahir dari konflik politik, dari ketidakpuasan spiritual, dari pergulatan manusia mencari makna dan kekuasaan. Kejatuhan mereka di tangan Mongol membuktikan satu hal penting: tidak ada kekuatan yang abadi. Bahkan bayangan yang menakutkan sekalipun pada akhirnya bisa sirna ketika badai sejarah datang menyapu. Tetapi yang menarik, ide dan cerita tentang Hasyashin tetap hidup, bahkan lebih lama daripada tubuh mereka sendiri. Hari ini, kita mengenal mereka melalui kata assassin, sebuah kata yang mungkin sering kita dengar dalam film, game, atau cerita fiksi. Namun di balik hiburan modern itu, ada sejarah nyata yang berdarah, penuh intrik, dan dipenuhi pertanyaan yang tak pernah sepenuhnya terjawab. Apakah mereka benar-benar dipengaruhi ramuan Hashish? Apakah Taman Surga Alamut pernah ada? Atau apakah semua itu hanyalah mitos yang dibesar-besarkan musuh mereka? Mungkin kita tidak akan pernah tahu dengan pasti, tetapi justru disitulah letak daya tarik Hasyashin. Mereka adalah legenda yang selalu berada di ambang antara fakta dan fiksi. Dan ketika layar ini perlahan meredup, mungkin kita bisa bertanya pada diri sendiri, apa warisan Hasyashin bagi dunia kita hari ini? Apakah mereka hanya sekadar simbol kekerasan? Ataukah cermin yang menunjukkan betapa besar kekuatan ketakutan dalam mengendalikan manusia? Sejarah selalu menyisakan bayangan, dan Hasyashin adalah salah satu bayangan yang paling gelap, paling memikat, dan paling sulit untuk dilupakan.